Halo kawan pajak, selamat datang di Jampang Siaran. Soal pajak kami yang jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Arif Hidayat dan saya Ibnu Naruzi. Kami adalah penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta, Mampang Perapatan. Dalam video kali ini kami akan membahas soal PPS atau Program Pengungkapan Sukarela. Ya, sudah 5 bulan ini program pengungkapan sukarela ini berjalan dimulai sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Oke, artinya kesempatan bagi kawan pajak untuk mengikuti program ini tinggal sedikit lagi. Karena tinggal beberapa hari lagi akan berakhir. Ya, sesuai dengan namanya, program pengungkapan sukarela atau disingkat dengan PPS ini adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Kesempatan ini diberikan selama 6 bulan. Sejak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terbit, program ini sudah mulai dikampanyekan sampai dengan saat ini. Di bulan Juni ini, kampanye PPS semakin digencarkan untuk mengajak kawan pajak semua mengikuti PPS. Lalu pertanyaan besarnya, untuk apa kawan pajak mengikuti PPS ini atau kenapa harus ikut PPS? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita uraikan dulu mengenai PPS. PPS adalah program pengungkapan sukarela. Yang diungkapkan adalah harta yang dimiliki oleh wajib pajak dengan membayar pajak penghasilan final dengan tarif tertentu secara sukarela. Jadi di sini ada sejumlah uang yang dibayarkan ya. Tadi itu PPh final kan Bu ya. Ya. Nilai yang dibayarkan tersebut dihitung berdasarkan nilai harta yang diungkapkan dengan tarif tertentu. Tujuan dari PPS ini sendiri adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya yang kurang atau belum dipenuhi. Dan ini adalah dasar atau latar belakang dari munculnya program pengungkapan sukarela. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini, terdapat kewajiban perpajakan yang belum atau kurang dipenuhi oleh wajib pajak, sehingga ada data yang dimiliki juga yang bersumber dari AEOI atau Automatic Exchange of Information. Kemudian ada juga data yang dimiliki oleh DJP yaitu data ILAP, yaitu data instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Automatic Exchange of Information merupakan program pertukaran data keuangan antar negara. Program berskala internasional ini telah diikuti oleh Indonesia sejak tahun 2018 sehingga DJP bisa memperoleh informasi mengenai wajib pajak dari negara lain. Sedangkan data ILAP ini merupakan amanah pasal 35A Undang-Undang KUP. DJP dapat memperoleh data dan informasi dari instansi lain, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Kemudian data tax amnesty juga dapat diperoleh dari data tersebut. Iya, data tax amnesty ini juga menjadi dasar yang melatar belakangi munculnya program pengungkapan sukarela. Dan di sini artinya DJP itu memiliki data wajib pajak. Dan jika data yang dimiliki oleh DJP berbeda dengan data yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak, maka tentunya bagi wajib pajak akan ada dampaknya atau resikonya, yaitu sanksi perundang-undangan. Maka sanksi ini juga akan nantinya memberatkan bagi wajib pajak sekalian. DJP memberikan kesempatan bagi wajib pajak agar secara sukarela melaporkan kewajiban perpajakannya melalui program pengungkapan sukarela ini. Dan tentunya manfaat yang akan diperoleh adalah tadi, ketika ada sanksinya, dengan mengikuti PPS akan mendapatkan manfaat, yaitu terhindar dari sanksi perundang-undangan. Selanjutnya kita jelaskan bahwa PPS ini dibagi menjadi 2 kebijakan berdasarkan peserta, kemudian basis harta pengungkapan, tarif, dan manfaatnya, yaitu kebijakan 1 dan kebijakan 2.
Ya, kita mulai dulu dari kebijakan 1. Iya. Untuk kebijakan 1 ini, pesertanya adalah wajib pajak yang telah mengikuti program tax amnesty, baik itu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Kemudian basis harta pengungkapannya adalah harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program tax amnesty. Dari sisi tarifnya itu ada 3 layer. Yang pertama adalah 11% untuk deklarasi harta yang ada di luar negeri. Kemudian itu tarif 8% bagi repatriasi harta di luar negeri dan deklarasi harta dalam negeri. Kemudian 6% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara atau hilirisasi atau renewable energy. Kemudian dari sisi manfaatnya adalah tidak dikenainya sanksi undang-undang tax amnesty, yaitu ada di pasal 18 ayat 3. Nah, atas harta yang belum diungkap tadi itu dikenai sanksi TA sesuai PP 36 tahun 2017. Ya. Tarifnya untuk WP Badan itu ada 25% ya. Kemudian WPOP adalah 30% dan WP tertentu adalah 12,5%. Dan juga ditambah dengan sanksi Undang-Undang TA pasal 18 ayat 3 tadi, yaitu sanksinya adalah 200%. Iya. Nah, kalau kita membuat contoh, kita contohkan saja, misalnya ada wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti program tax amnesty, namun ada harta, misalnya hartanya itu adalah dalam bentuk uang tunai senilai 100 juta. Maka jika wajib pajak orang pribadi ini memilih mengikuti program pengungkapan sukarela kebijakan 1, tinggal membayar nilai sebesar sesuai tarifnya. Kalau 6% berarti 6 juta, 8% berarti 8 juta, atau 12% yaitu sebesar 12 juta. Jika memilih untuk tidak mengikuti PPS ini, maka akan ada resiko sanksi yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu bisa senilai 90 juta. Dari mana nilai 90 juta ini? Diperoleh dari tadi wajib pajak orang pribadi, tarif PP-nya adalah 30%, artinya dari 100 juta ada nilai 30 juta yang akan dikenakan plus sanksi 200%, sehingga ada 60 juta dari sanksi tersebut, totalnya adalah 90 juta. Artinya nilai ini juga akan menjadi beban bagi wajib pajak jika tidak mengikuti PPS kebijakan 1. Dan secara garis besar PPS kebijakan 1 ini nilai yang dibayarkan pastinya jauh lebih kecil dibandingkan jika tidak mengikuti. Maka wajib pajak disarankan untuk mengikuti kebijakan 1 yang telah mengikuti tax amnesty. Yang kemudian kita akan membahas kebijakan kedua nih kan. Ya, untuk kebijakan 2 ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi. Kemudian harta yang diungkapkan adalah harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Kemudian tarifnya adalah sebesar 18% untuk deklarasi harta luar negeri, kemudian 14% untuk repatriasi harta luar negeri dan deklarasi harta dalam negeri, kemudian 12% adalah untuk harta luar negeri dan harta dalam negeri yang diinvestasikan ke dalam surat berharga negara atau hilirisasi atau renewable energy. Manfaatnya adalah tidak akan diterbitkan ketetapan pajak untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 kecuali ditemukan harta yang belum diungkap. Iya, betul sekali. Artinya kebijakan 2 PPS ini tadi diperuntukkan khusus untuk wajib pajak orang pribadi saja ya. Iya. Nah, ini karena data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa wajib pajak badan lebih patuh dibandingkan wajib pajak orang pribadi, sehingga kesempatan untuk mengikuti PPS kebijakan 2 hanya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, kemudian dari sisi tarif juga masih reasonable ya. Kalau kita melakukan perbandingan dari tarifnya tadi itu ada 12%, 14% dan 18%,
Ini sebenarnya masih lebih kecil dibandingkan resiko apabila wajib pajak orang pribadi tidak memilih mengikuti program PPS Kebijakan 2. Jika ada ketetapan pajak yang terbit untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 dan kemudian ada nilai kurang bayar, itu akan dikenai tarif pada lapisan tertingginya saja itu mencapai 30%. Tentunya ini lebih tinggi ya dibandingkan kalau wajib pajak memilih mengikuti PPS Kebijakan 2. Selanjutnya, tata cara PPS ini dilakukan secara elektronik menggunakan surat pemberitahuan pengungkapan harta atau disingkat dengan SPPH. Kemudian SPPH ini dapat diunduh melalui aplikasi e-form dalam DJP online. Kemudian pengisiannya dapat dilakukan secara off. Ya, surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH ini isinya adalah daftar rincian dari harta bersih yang ingin diungkapkan oleh wajib pajak ya, peserta PPS baik itu kebijakan 1 atau kebijakan 2. Kemudian di dalam e-form SPPH ini juga perhitungannya sudah otomatis gitu. Sampai nanti penerbitan kode billing juga akan ada di DJP online. Ketika selesai membayar lalu menginput bukti pembayaran, tahap terakhir adalah melakukan pengiriman SPPH-nya yang juga dilakukan di DJP online, dan akhirnya wajib pajak atau peserta PPS ini akan mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa telah mengikuti program PPS Kebijakan 1 ataupun Kebijakan 2. Tata cara yang lebih lengkap dapat dilihat melalui video aplikasi PPS di channel YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Ya, dan apabila kawan pajak masih ragu nih atau masih bingung, kawan pajak dipersilakan untuk datang langsung ke KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan. Kami sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 membuka layanan khusus PPS dan nantinya akan diberikan bimbingan oleh petugas di helpdesk tersebut sesuai jam dan hari kerja. Program pengungkapan sukarela diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sekali lagi, PPS adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak. Nah, daripada hartanya disimpan dan nggak bikin tenang, lebih baik diungkapkan saja mumpung ada PPS. Kawan pajak, demikianlah video kali ini penjelasan kami soal PPS. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Program pengungkapan sukarela, gotong royong, adil dan setara. KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan. Kerja mampu bangga. Sampai jumpa di Jampang siaran berikutnya. Soal pajak kami yang jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.